Nikmat apa itu? Nikmatani ya, magbubatani, dua nikmat yang sering orang gaib, alpa, nggak checklist, alhamdulillah bersyukur, yaitu nikmatus sehat, nikmat sehat. Ya walaupun mungkin ada di antara ibu yang semalam sih berasa di dengkulnya, udah didoain, ya Allah bismillah, 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 sehat mau ngaji, jangan. Kok tadi pagi lari ke leher, kan gitu kan, alhamdulillah disehat-sehatin. Ada juga yang hari ini sebenarnya bukan nggak punya kerjaan, ibu-ibu kan pengacara ya, pengangguran banyak acara kan gitu ya, artinya punya banyak kesibukan, tapi alhamdulillah tetap disempet-sempetin ya, karena nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya, kita benar-benar optimal ikhtiarkan sampai akhirnya duduk di majelis ini ya. Semoga ikhtiar kita semuanya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kurang apa Allah itu sayang sama kita ya, karena tidak hanya cinta Al-Quran ya, pada hakikatnya kan Al-Quran itu juga mencintai kita. Nah Al-Quran karena saking cintanya sama kita memberikan Google Map, memberikan peta agar kita semua menjadi orang yang beruntung ya. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim kita akan mempersiapkan diri jadi muslimah yang beruntung, karena Al-Quran tidak akan pernah menyesatkan kita dan membiarkan kita menjadi orang yang merugi. Tips muslimah beruntung. Nah, kalau yang namanya beruntung artinya akan dapat laba. Kepinginnya kalau untung itu yang pas-pasan aja atau untung itu yang berlipat ganda. Yang namanya pembisnis begitu, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Mau banget. Kan gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik sama kita. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang diberi kesempatan untuk hidup, beramal, mengumpulkan pahala, nggak sebanyak kesempatannya nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Nuh umurnya berapa? Nabi Nuh kan di Al-Quran ada. Umur dakwahnya aja nih ya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 itu 950 tahun. Itu umur berdakwah. Berarti umurnya Nabi Nuh apakah 950 tahun? Ya nggak mungkin lah, emang dari orok udah ngajarin orang. Ya kan bisa jadi nabi itu 40 tahun. Akhirnya berarti kan bisa jadi 1000 tahun. Itu umat Nabi Nuh, karena Nabi Nuh berdakwah sampai sepanjang itu. Lah kalau kita ya 90 tahun aja bisa jadi boro-boro mau berdakwah, kan? Yang ada mungkin udah mulai banyak keringanan di dalam ya tanggung jawab keagamaannya. Udah mulai pikun, alhamdulillah pikunnya cakep. Bolak-balik wudhu melulu, bolak-balik sholat melulu, kan alhamdulillah cakep kan gitu kan ya. Itu pun yang umur 90 belum tentu dia bisa optimal. Nah umur umat Nabi Muhammad itu disebut oleh Rasulullah mabaina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kenapa seperti itu? Itu karena Rasulullahnya seperti itu 63 tahun. Namun bukan berarti ada yang diberikan kesempatan lebih sedikit atau yang diberi kesempatan lebih banyak itu sebuah masalah, enggak. Itu hanya menjadi umur tolak ukur. Hati-hati. Kalau yang umurnya 50 berarti 10 tahun jangan sampai disia-siakan. Ya, yang umurnya udah 60 ya, hari-hari detik-detik jangan disia-siakan. Ya. Sedangkan bisa jadi
di umur 60, umur 70, alhamdulillah masih bisa zikir. Ya, tapi kadangkala untuk ibadah fisik cuman modal niat doang. Minimal sujud. Kayaknya enak banget dulu sujud. Ya bisa jadi umur 70 masih bisa sujud lama. Yang susah apanya? Bangunnya. Kan gitu kan? Ya, sujudnya mah menikmati begitu bangunnya. Ya, susah. Nah, Allah memberikan kepada kita jangan menyia-nyiakan itu. Ya, artinya apa? Walaupun umur kamu tidak sepanjang umur umat-umat sebelumnya, tapi kamu bisa menyaingi umat-umat sebelumnya kalau kamu mempersiapkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, menjadi muslimah yang beruntung. Karena Tuhannya Nabi Nuh sama nggak dengan Tuhan kita? Sama. Dan yang memberikan umur panjang atau umur pendek kan bukan kepinginan kita, ya. Sedangkan ya surganya yang akan diberikan oleh Allah kepada para nabi sama nggak dengan surga yang Allah berikan kepada kita? Sama. Allah nggak adil, Allah zolim kalau hanya umur yang sepanjang para nabi yang nanti amalnya banyak baru bisa masuk ke dalam surga. Allah nggak adil. Orang Allah yang memberikan kita umur 60 sampai 70 tahun, mungkinkah Allah nggak adil? Mungkinkah Allah zalim? Enggak. Makanya umurnya umat Nabi Muhammad, berapapun kesempatan yang Allah berikan sistem seperti orang businessman, businesswoman, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Saya hanya memberikan kurang lebih tips untuk bersama-sama kita lakukan, cuma 3. Ya, tips yang pertama, ya, ayo nih kita harus punya aset pahala yang mengalir terus. Umur kita bisa jadi terbatas, tapi kita kepingin pahala kita tanpa batas. Ya. Nabi Nuh 950 tahun memang dengan nafasnya mereka berjuang, mereka beramal. Tapi bisa jadi nafas kita udah nggak ada. Namun pahala itu akan terus mengalir. Kepingin seperti itu? Nah, mari kita belajar dulu ya aset pahala yang mengalir tanpa batas. Nah, karena bulan ini jatuhnya bulan apa, Bu? Zulqaidah. Masih Zulqaidah. Kalau di dalam urutan bulan-bulan Islam, bulan Zulqaidah urutan bulan keberapa? Kalau di dalam bulan-bulan Islam, Oktober bulan keberapa? Oh, langsung nyantol 10. Habis Oktober, November, habis November, Desember, akhir tahun, ya kan? Nah, kalau dalam bulan Islam, Zulqaidah jatuhnya bulan keberapa? Bakal digocek dikit aja udah langsung 10. 11, ya kan? Habis Zulqaidah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, Muharram bulan pertama. Ini kan dalam rangka momen Muharram ya Bunda Mirna ya kan? Bulan Juli itu udah bulan Muharram. Kalau saya tidak khilaf akhir Juli itu ya kan, itu udah akhir Juni ya. Yang 1 Muharram. Akhir Juni ya. Kayak nggak salah libur akhir Juni itu ada tanggal merah itu. Ya, akhir Juni itu udah mulai. Tapi tergantung hilalnya juga kalau kita mah, ya kan hilalnya. Nah, versi Al-Quran, Zulqaidah, Dzulhijjah dan Muharram juga disebut dengan bulan haji, bulan haram. Itu alias itu. Karena bulan haji itu dalam Islam nggak cuma bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan haji itu Ashhurul Ma'ruf, ya kan? Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang kamu ketahui. Berarti Zulqaidah, Dzulhijjah dan Muharram. Emang benar yang berangkatnya kloter terakhir ya itu masih
kaidah. Tapi pulangnya bisa jadi udah Muharram. Ya, makanya tetap juga alias disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Bulan yang dihormati. Nah, itu kalau versi Al-Quran. Karena Allah menginginkan di setiap bulan-bulan haji ini kamu harus terhormat. Jangan kamu terhina. Kamu harus untung. Jangan kamu jadi orang yang rugi. Kan gitu. Itu kalau versi Al-Quran. Para sahabat biasanya menjadikan akhir tahun itu adalah momen muhasabah. Kan gitu ya, momen muhasabah, reformasi diri. Kita harus memperbaiki diri. Gak mungkin kita akan resolusi, reformasi kecuali evaluasi terlebih dahulu. Nah, hari ini berharap materi ini menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui posisi kita ada di titik mana. Kita punya modal berapa, agar nanti modal kita ini kita akan putar, persiapkan untuk menjadi lebih baik. Nah, orang yang tidak mengevaluasi terlebih dahulu bisa jadi nanti bingung, ya, dia mau menjadi lebih baik seperti apa. Nah, jadi kalau ini adalah bahan evaluasi, 3 tips yang akan kita bahas bersama-sama berangkat menjadi evaluasi terlebih dahulu. Menghitung-hitung dulu siapa kita. Nah, kalau ada di antara kita yang belum mempersiapkan, alhamdulillah masih Allah beri kesempatan. Ya, jangan stuck di situ. Harus meningkatkan. Nah, kalau nanti sudah kita persiapkan, bismillah, ya, mulai hari ini ya kita akan mempersiapkan terus pundi-pundi pahala kita akan terisi tanpa batas sebagai pahala jariah. Ya kan? Mari tips yang pertama, ya, aset pahala harus mengalir tanpa batas. Mari kita belajar, ya kan, dari surat Yasin. Surat Yasin, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surat yang sama nggak? Surat yang kita baca kalau dari mulai malam Jumat, hari Jumat. Surat yang sama nggak? Sama. Berarti apa yang terjadi dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat ketika membaca surat Yasin ini, itu juga yang harus terjadi dalam gejolak jiwa kita. Allah berfirman di ayat ke-12, sudah hafal kita semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai' ahsainahu fi imamin mubin. Apa artinya? Allah menyebutkan inna nahnu, kamilah yang menghidupkan dan kami juga yang mematikan. Dari hidup sampai mati, sampai nanti dihidupkan kembali. Nah, sekarang kan kita lagi proses hidup yang suatu saat pasti mati. Kayak tadi kan Ustadz Fatih ya sampai bawa tadi kalau kita lihat videonya kan bawa apa namanya Ibu? Nissan, ya, bawa Nissan. Karena kebahagiaan kita, kesuksesan kita ya kebanyakan ya selesai dengan Nissan ini. Itu kalau orang yang hidupnya pas-pasan. Tapi kalau kita kepingin hidup kita berlebih, walaupun Nissan ini tertancap dengan nama kita suatu hari, tapi ternyata kebaikan kita, aset kita, keuntungan kita nggak pernah ya terputus, nggak pernah selesai. Nah, bagaimana caranya? Allah mengingatkan dari sejak kamu hidup sampai kamu mati, wanak tubuh. Kami tulis. Berarti udah mulai nih Allah ngitung-ngitung, ada catatan. Apa yang ditulis sama Allah, Ibu? Ma qaddamu, apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bukan apa yang kamu niatkan. Udah niat sih, niat doang, ya kan? Kan niat dapat pahala 1, betul, niat dapat pahala 1. Tapi
gara-gara kebanyakan niat bisa jadi kita nyesek sendiri. Karena nggak ada yang masuk surga dengan modal niat. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun itu ketika ada orang yang cuman modal niat doang, lalu datang malaikat maut, ya, apa kata mereka? Qala rabbirji'un. Jadi surat 23 ayat 99 sampai ayat 100. Itu ketika malaikat maut mencabut nyawa, dia nego. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Minta gentayangan. Ya. Lah, ibu udah mati. Mau balik ke dunia, namanya apa? Gentayangan. Jadi istilah gentayangan ada di dalam Al-Quran. Dan itu dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 99 sampai ayat ke 100. Gentayangannya mau ngapain? Bukan mau balas dendam, itu mah pelam Susana. Ya itu mah si manis jembatan Ancol. Ya, bangkit dari kubur. Gentayangannya mau ngapain? Nah, ternyata yang gentayangan ini orang yang cuman kebanyakan niat. Karena ya di ayat 100-nya itu setelah 99 qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Emangnya mau ngapain? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Soalnya niscaya aku kepingin melakukan amal yang belum aku kerjakan. Abis sih malaikat maut udah manggil udah mau nyabut nyawa, orang saya udah niat kepengen ya, kepengen tilawah, kepengen hatam, udah niat kepengen nyantunin anak yatim, udah niat. Nyalain malaikat maut. Lagian malaikat maut nyabut sekarang. Apakah dikabulkan? Kala, kata Allah. Sekali-kali tidak. Bahkan disindir oleh Allah. Ya, kala, ya, nggak mungkin. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah omdo. Apa bu omdo? Ngomong doang. Itu kan kalimat kamu doang. Itu kan ya bahasa kita kan omdo, ngomong doang. Ya. Dan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena wami waraihim. Kalau kamu udah dipegang sama malaikat maut, maka di belakang kamu adalah barzakh. Ada malaikat yang menjaga di alam kubur. Berarti bisa nggak gentayangan? Nggak bisa. Udah niat gentayangan mau beramal baik aja, kagak boleh. Apalagi yang niatnya mau nyakitin orang. Kan? Kala, nggak mungkin. Karena wami waraihim, di belakang kamu sudah ada malaikat penjaga kubur. Dan dijaga sama malaikat penjaga kubur sampai kapan? Ya, hatta yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Nah, alhamdulillah semua pada napak kan hari ini. Alhamdulillah. Berarti masih hidup. Ya, walaupun mungkin bersama kita para malaikat. Kan memang malaikat bersama dengan kita. Malaikat nggak napak. Ya. Kalaupun nanti di sebelah kita nanti ada yang kagak napak, malaikat itu. Ya, yang penting kitanya napak, ya. Berarti kita diberi kesempatan hidup. Nah, ayo ditulis oleh Allah ma qaddamu, apa yang kalian kerjakan. Lalu apa lagi? Ya, begitu dari hidup sampai mati dicatat oleh Allah semua yang kita kerjakan. Ya. Lalu apakah setelah kita meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kitab itu akhirnya tertulis tamat, the end? Tidak. Karena Allah melanjutkan ya, wa atharahum, dan jejak-jejak yang kalian tinggalkan. Jadi jejak orangnya udah nggak ada, tapi ternyata jejak-jejak itu terus tertulis. Dan kita kepengennya yang tertulis bukan jejak keburukan. Nanti buku kita, padahal orangnya udah meninggal, kenapa dosanya makin tebal, makin tebal, makin tebal? Bukan kita yang berbuat dosa, tapi ada orang yang ngelanjutin dosanya kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kepengennya setelah kita tiada, orang lain akan melanjutkan kebaikan kita.
keteladanan kita, maka nanti pahala jariah itu terus mengalir, tidak akan pernah diet, nggak akan pernah tamat. Dan itu nggak mungkin Allah salah hitung. Kenapa? Karena ujung ayatnya wa kullu syai', dan segala sesuatu itu dijaga oleh Allah fi imamim mubin, bukan fi kitabim mubin, fi imam. Karena nanti ini akan menjadi ya pokok pemimpin untuk menjadikan modal kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, oh Masya Allah, saya melihat ayat ini berarti Allah itu percaya banget sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia dari belum lahir aja, masih di perut udah akrab sama surat Yasin. Iya kan Bu? Ya, hamil 4 bulan Yasin, hamil 7 bulan Yasin, begitu orok Yasin. Artinya apa? Kita ambil hikmah. Oh, ternyata Allah percaya banget sama orang Indonesia. Surat Yasin itu udah akrab banget dari orok. Berarti apa? Sejak dia dilahirkan, dia sudah menyiapkan. Umur boleh terbatas, tapi pahala tanpa batas. Nah, karena ini adalah bulan Zulqaidah dan Hijjah, ya, maka kita akan belajar dari seorang wanita, Ibunda Hajar, negeri tanpa ayah. Kan kalau fatherman, para pejuang-pejuang ayah mengingatkan kan, jangan sampai anak-anak itu lahir besar tanpa ayah. Tapi Al-Quran tidak akan mengecilkan dan memutuskan harapan ketika kondisi kepengennya kayak begitu, tapi di kondisi ya mau gimana lagi, bapaknya nggak ada karena sudah meninggal, kan gitu kan. Walaupun bapaknya sudah meninggal, bukan berarti seorang ibu mendidik anak tanpa ayah akhirnya jadi anak yang tidak sukses, enggak begitu. Ada, Al-Quran menyebutkan gara-gara si janda ini hidup tanpa suami karena suami udah meninggal, tapi akhirnya apa? Allah suka dengan wanita ini. Enggak cuman dia, sekeluarga itu dimuliakan oleh Allah. Siapa Ibu? Ada dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran itu, Ali Imran artinya apa? Keluarga Imran. Ada nggak yang pernah baca khatam terjemahannya? Ada nggak yang pernah dengar cerita di dalam surat Ali Imran tentang Bapak Imran? Ada nggak? Nggak ada. Itu Bapak Imran, namanya bukan Ali Imran. Ya, ada di masyarakat kita mah, kayak kakak saya juga namanya Ali Imran, itu namanya dia. Tapi kalau yang dalam surat Ali Imran namanya siapa? Imran doang. Ya, Ali itu artinya keluarga. Nggak ada cerita tentang Tuan Imran, si Bapak Imran. Tapi kenapa? Kok ternyata dia diberi nama sebagai surat, nggak cuman Imran, tapi sekeluarga. Ternyata ujung-ujungnya sebab karena seorang wanita. Siapa itu? Istrinya Imran. Siapa istrinya Imran? Oh, kalau di Al-Quran disebutnya Nyonya Imran. Dan Imra'ata Imran. Kalau Allah sebut no-name, tanpa nama, tandanya apa? Allah akan siapkan banyak orang-orang yang akan hidup seperti Nyonya Imran. Dia akan hadir Nyonya Imran kontemporer. Kan istrinya Imran melahirkan Maryam dalam kondisi janda, suaminya udah meninggal. Tapi lihat, ternyata gara-gara apa yang dilakukan oleh Nyonya Imran, sekeluarga diangkat derajatnya oleh Allah. Itu kalau Nyonya Imran. Nah, kalau kita sekarang, ya kita bahasnya, ini kelihatan nggak Bu gambar ya?
Jelas gak? Nah, ini gambar apa? Sa'i. Berarti seorang wanita yang bernama Ibunda Hajar, ya, Siti Hajar. Ibunda Hajar mendidik Nabi Ismail, emangnya bareng sama Nabi Ibrahim? Enggak. Jadi ada kondisi, bukan karena suaminya meninggal, suaminya mah ada, cuman ya Allah, ya begitu deh. Kagak peduli. Yang penting apa? Mungkin tidak pedulinya itu bukan karena tidak sayang, tapi saking percayanya sama kita. Makanya kamu dipilih jadi istri saya. Kenapa? Karena kalau kamunya baik, satu paket, anak-anak juga baik. Jadi ada suami-suami yang nggak peduli sama anaknya bukan karena cuek, udah percaya sama istri. Tapi istri, ya Allah, anak memang pelipu lara. Tapi jangan sampai punya suami kayak begitu, ya Allah, hatinya huru hara. Ya namanya perempuan kan kepengen, ya ini kan anak bareng, anak bersama, kan gitu kan? Nah, Ibunda Hajar mendidik Nabi Ismail juga tanpa suami, tanpa ayah. Sukses. Artinya apa? Secara idealisme memang anak itu butuh sosok ayah. Tapi realitanya nggak ada alasan. Mau bapaknya nggak ada karena wafat, atau bapaknya ada tapi kayak kagak ada. Tapi Allah percaya di tangan seorang perempuan akan lahir anak-anak peradaban yang baik. Ya. Dan artinya ya Allah memberikan contoh itu bagaimana perempuan itu dipercaya sama Allah. Apapun kondisinya, Allah percaya. Ya. Dan dari surat Yasin, Ibunda Hajar mengajarkan kepada kita ya bahwa apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar itu mengalir pahalanya kepada beliau tanpa batas. Saya mau tanya sama ibu, tiap hari kita lihat orang yang sa'i, pakaiannya semua sama kan? Ihram. Dari pagi ketemu pagi, nggak pernah kosong. Orangnya sama atau beda tuh yang ada di situ? Beda. Bisa ngitung nggak kita? Enggak. Pokoknya manusia aja deh. Pokoknya orang aja deh. Emang ada orang yang mau berlama-lama di sa'i, udah putaran ke-7, nambah 8, nambah nggak ada. Itu aja kapan selesai kan? Tapi kita ngeliat orang yang sa'i itu nggak pernah berhenti. Kita aja yang ngeliat depan mata nggak bisa ngitung berapa orang yang sa'i. Itu juga limpahan samudra pahala yang tidak pernah ada yang bisa menghitung, mengalir untuk siapa? Ibunda Hajar. Ya Allah, berarti Ibunda Hajar nih pahalanya banyak banget. Ya siapapun yang melakukan ibadah sa'i itu pahalanya mengalir. Sumur Zam-Zam. Ya, itu dihadiahkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Ismail. Ya. Tanah Mekah dihadiahkan oleh Allah kepada siapa? Ibunda Hajar. Emang udah ada orang waktu mereka datang ke kota Mekah? Enggak ada. Berarti kan dia tuan tanah. Ya kan? Kenapa? Ya kalau saya kan karena orang Betawi, ya kan. Kenapa orang Betawi yang punya banyak tanah berhektar-hektar? Iya, begitu company pergi, itu kan engkong, saya orang Cina, jangan orang Betawi Cina, jangan. Saya cuma nanya, kok bisa-bisanya sih? Maksudnya kan orang Betawi nggak punya banyak. Betawi itu ada dua, ada Betawi Jawara, ada Betawi Ulama. Kalau Betawi Ulama dia punya pendidikan, kan bisa jadi royaltinya dari pendidikan. Nah, sedangkan kalau Betawi Jawara ya kayak pitung, jadi preman, kan gitu kan. Nah saya Betawi Jawara, ya wajar ya, gak punya sekolahan ya, dan juga
anak-anak dari engkong saya nggak makan bangku sekolah, nah istilahnya begitu. Tapi keluarga saya tanahnya banyak. Saya tanya, ini modal tanah dari mana? Sederhana jawabannya. Begitu company pergi, nah itu kan orang Belanda bilangnya company, Bunda Mirna. Ya udah kata engkong, begitu company pergi, patok. Yang berapa jumlah anak dipatok. Makanya ada ya Betawi Cepete, ya Betawi Tebet, ya itu gedong-gedong semua ya, karena memang ya tanahnya setelah company pergi kan kita dijajah 350 tahun ya kan, maka begitu penjajah pergi, siapa yang buka lahan di situ itulah pemiliknya kan gitu kan. Lihat, kalau kita tahu namanya siapa pemilik tanah ya, dia akan menjadi kaya raya. Tapi apakah Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail menjadi kaya raya dengan tanah yang Allah berikan kepada mereka? Enggak, ya kan? Ya, bebas Ibunda Hajar itu matok, ya. Tapi ternyata tidak, ya. Makanya akhirnya apa? Air Zam-Zam yang dibawa oleh jamaah haji ke seluruh dunia diberikan kepada siapapun, ya. Pahalanya mengalir kepada Ibunda Hajar dan juga putranya Nabi Ismail. Artinya kan kita suka banget kayak begini. Ya Allah, nggak cuma Ibunda Hajar doang. Ya, tiap tahun Allah mempertontonkan keajaiban ini. Bukan hanya untuk Masya Allah, ya Allah enak banget ya jadi Ibunda Hajar. Kalau boleh milih juga kita pengen milihnya kayak begitu, ya kan? Kalau boleh milih juga kita nggak kepengen. Ya, nama suami saya Muhammad Dodi Bintoro. Kalau boleh memilih kagak pakai Dodi Bintoro. Ya, kalau boleh milih saya geser tuh Ibunda Khadijah. Jadi nanti dalam sejarah siapakah istrinya Nabi Muhammad? Bukan Khadijah, Nur Hamidah. Kayak gitu kan? Tapi bisa milih gak? Nggak bisa milih, ya. Artinya kemuliaan itu bukan hanya karena status. Siapapun, karena Tuhannya Ibunda Hajar sama nggak dengan Tuhan kita? Sama. Allah mempertontonkan peristiwa ini karena Allah memberikan kesempatan yang sama. Tinggal jadilah kamu muslimah yang cerdas. Kamu punya modal apa? Kalau kepingin mengalir terus pahala tanpa batas. Nah dari sini berarti ya tips yang pertama berkaitan dengan agar kita jadi orang yang beruntung, umur boleh terbatas tapi pahala tanpa batas. Nah, ada 3 juga yang kita akan optimalkan di antara kita. Pertama, kita harus memilih amal unggulan. Karena Ibunda Hajar itulah amal unggulannya. Dan kita tahu kalau kita belajar yang bulan lalu kita belajar tentang Ibunda Hajar, tentang keluarga Nabi Ibrahim dari apa, Bu? Dari sebuah pohon, ya kan? Bulan lalu tentang bertahan menjadi orang baik kan? Yang pohon kita kasih ibaratnya itu adalah pohon kelapa, ya. Pohon kelapa tinggi atau pendek? Pohon kelapa buahnya di bawah atau di atas? Sampai airnya manis kan? Itu gimana caranya buah kelapa bisa manis, bisa panen tiap bulan, kecuali akarnya harus bagus. Bagus akar itu berarti akar itu bekerja, dia nyari makan. Yang membuat pohon itu sehat kerjaannya siapa, Bu? Akar. Coba kalau akarnya mutung, capek. Padahal akar itu kelihatan nggak? Nggak ada. Akar itu kerjanya nggak kelihatan. Tapi kerjanya akar pohon kelapa itu optimal. Buktinya optimal apa? Ibu kalau punya rumah bertingkat, ngambil air sumur, gimana caranya agar air sumur yang di bawah, tapi toren di atas, ya penuh, cepet, dan kamar mandi lantai 3, lantai 2, lantai 1 itu juga frekuensinya besar, tekanannya besar.
itu harus pakai mesin apa Bu? Jet pump, tanpa sebut merek, ya kan? Jet pump. Kalau cuman mesin biasa, apalagi pakai pompa, nyampe nggak? Nggak nyampe. Jadi saya melihat ini pohon kelapa bisa kelapanya sampai manis, berarti kan akar kelapanya nggak cuma nyari makan, ya, nyuapin sampai ke atas, pakai mesin jet pump, orang buahnya di atas. Padahal akar kelapa itu kerjanya nggak terlihat. Nah Allah menunjukkan kepada kita amal unggulan itu ibaratnya seperti buah kelapanya, ya, yang harus dirasakan. Tapi bisa memilih amal unggulan, bisa memiliki amal unggulan harus dimulai dari akar yang kuat. Ya, akar itu apa? Kalau dalam kehidupan manusia, ibadah kita kepada Allah, hubungan kita sama Allah itu harus kuat. Dan Ibunda Hajar sudah menunjukkan kepada kita bagaimana selama ditinggal sama Nabi Ibrahim di tanah gurun pasir, nggak ada yang tahu, nggak ada cerita 10 tahun Ibunda Hajar ngapain aja, nggak ada yang tahu, ya, rahasia. Karena memang waktu itu tidak ada sumber berita, tapi Allah menceritakan buah dari 10 tahun Ibunda Hajar hubungannya baik sama Allah. Maka lihatlah dengan ibadah sa'inya, Allah suka sampai menjadi pahala jariah. Nah Allah juga menyuruh kita seperti itu. Kalau kita pengen punya amal unggulan, yang nanti amal unggulan itu menjadi buah yang dinikmati oleh banyak orang, dan kebaikan kita terus diingat sepanjang masa, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Kuatkan dulu hubungan kita sama Allah. Orang lain nggak tahu bahwa kita tuh semalam nggak bisa tidur, bukan karena ya mikirin dunia, bisa jadi nggak bisa tidur karena banyak ibadah, kan gitu kan. Jam 2 bangun, kan bisa jadi ibu bukan nonton kan. Jam 2, jam 3 bangun ngapain? Sholat. Emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu, ya kan? Kita nggak ngomong yang nonton, ya bisa jadi ibadah di waktu malam kita nggak ada yang tahu. Tapi orang mah ngelihatnya cuman, ya Allah dia mah kalau ngaji ngantukan melulu, ya kan? Jangan orang lain cuma lihatnya kita ngantuk melulu, padahal apa? Ya Allah tadi malam tuh kita habis ya begadang, ya kan, habis ibadah ngedoain anak satu-satu, ngedoain, ya kan gitu. Nggak masalah. Yang penting kalau kita kepingin, tips yang pertama memiliki amal unggulan, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Salat kita, tilawah kita, zikir kita, perbaiki dulu. Setelah itu baru milih, aduh apa ya amal unggulan yang kelihatan. Kalau kelapa, buah kelapanya kelihatan. Nah kita juga begitu, hubungan kita sama Allah udah baik-baik aja. Ya Allah saya sudah tiap hari menjaga namamu dengan zikir, menjaga kitab sucimu dengan tilawah Al-Quran, saya sudah sholat malam, itu kan akar ya. Nah sekarang buahnya yang bisa dilihat sama orang, kira-kira amal apa yang orang lain itu kalau melakukan itu karena mencontoh kita. Itu yang harus kita pilih. Sederhana aja, para sahabat itu pilihan amal unggulannya macam-macam. Ya, contoh saya punya banyak kekurangan. Ya, kan bisa jadi amal unggulan kita akan kita perlihatkan kepada orang yang terdekat dengan kita. Orang yang melakukan nanti kebaikan yang kita warisi terus walaupun kita telah tiada. Bisa jadi kan orang yang terdekat, keluarga kita. Kan gitu kan? Nah, saya tahu bahwa saya itu punya banyak kekurangan. Ya, punya banyak kekurangan, punya banyak kealpaan yang ngeri kalau nanti ini ibaratnya dicontoh kan bisa rugi kita. Nah, sehingga ya saya mencoba untuk menanamkan di dalam rumah saya itu sebuah karakter, ya kan? Yaitu saya cuma bilang sama suami, bilang sama anak-anak, karakter keluarga kita, karakter rumah tangga kita
Dan itu yang ditanamkan. Saya nggak cuman kepingin nanti jadi jariah buat saya, tapi jariah juga buat almarhum bapak saya. Ya kan? Kenapa saya bilang rumah kita cuman punya satu prinsip, tidak ada dusta di antara kita. Ya kan? Nggak boleh berkata bohong. Ya. Karena bapak saya itu orang yang tegas banget. Aduh, kita kalau nginget kekurangannya galak. Sampai teman-teman saya nggak mau main ke rumah. Kenapa? Oh enggak, gue bisa mati berdiri. Ya kan? Karena galak banget. Nyuruh orang salat, sekali nggak denger siram air. Wah, anak-anak mau kabur. Ya kan? Tapi saya nggak mau itu menjadi sebuah memori yang buruk. Ya. Sehingga saya harus menanamkan bahwa ternyata di balik semua di balik semua ketegasan Bapak, ada satu yang tidak pernah ada cacat dari almarhum Bapak saya. Tidak pernah berkata dusta. Selalu jujur dengan kondisi apapun yang ada. Dan itu menjadi tertanam, ya kan? Karena seumur hidup kita nggak berani berkata bohong. Nah itu kan memang sebenarnya dalam Islam ada, ya kan? Dalam Islam kan ada. Tapi kan kita kepingin, aduh, apa yang bisa menjadi karakter jadi pahala jariah? Karena kalau sholat, ya kadang sholat malamnya, kadang mut-mutan. Kan jangan sampai anak kita ngikutin teladan sholat malam kalau lagi punya masalah doang. Kan kayak mama. Jangan, kok kamu gak sholat malam? Lah mama kan sholat malam kalau lagi punya masalah sama papa. Kalau gak lagi punya masalah, nah, ke subuh aja kesiangan. Lah, berarti kan aduh apaan yang bisa kita jadikan amal unggulan? Jadi banyak, tidak hanya sebuah pilihan amal, tapi bisa jadi pilihan karakter. Ya. Dan itu yang ditanamkan kepada orang tua saya, dan saya menanamkan kepada anak-anak saya. Dan anak kakaknya pun menanamkan kepada adiknya. Sekali adiknya bohong, ya kakaknya sampai bilang, inget di rumah ini nggak boleh ada dusta. Bahkan handphone pun tidak boleh ada dusta di antara kita. Harus ada keterbukaan. Nah ini ya ibu tinggal memilah-milih mana ya dari ujung kepala sampai ujung kaki yang nanti ketika pulang ke rumah siapapun bisa memberikan persaksian, sehingga itu yang akan kita jadikan sebagai amal unggulan, bahwa hidupku tidak pernah berkata dusta, keluargaku, temanku, anak-anakku, ya, itu pun akan memberikan keteladanan, akan melanjutkan. Kalau sudah janji, yang namanya tidak ada dusta itu kalau udah janji ditepati. Kalau memang janji jam 9, jam 9. Minta maaf lah kalau jam 9.59 baru datang. Kan masih jam 9. Waduh, ya kan? Artinya ini jadi sebuah karakter. Ya. Nah, berarti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu kepingin pahala jariah terus mengalir, nah berarti sebelum memilih amal unggulan, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Karena nanti Allah yang akan menjaga kebaikan kita. Allah yang akan melanjutkan orang-orang itu selalu mengenang kebaikan kita menjadi teladan buat mereka. Nah, ini yang pertama, amal unggulan. Macam-macam para sahabat. Ada juga sahabat kan yang ditanya oleh Rasul, Bilal, kok kamu masih di dunia tapi sendal kamu udah ada di sorga? Apa amal unggulan kamu? Bilal nggak bingung, ya, yang mana ya Rasul ya? Mungkin karena aku sabar kali ya? Enggak. Yang mana ya Rasul ya? Mungkin karena aku azan kali ya? Enggak. Bilal nggak bingung karena Bilal sudah menyiapkan amal unggulan. Orang lain nggak tahu, Allah yang tahu, tapi Allah nggak mau. Yang namanya amal unggulan jangan cuma Allah doang yang tahu. Yang namanya amal unggulan, orang lain harus tahu. Kenapa orang lain harus tahu? Karena menjadi jariah. Jadi bukan berarti takut pamer. Lah ibu, kalau orang lain nggak tahu kebaikan kita, lalu begitu kita meninggal dikubur, wassalam. Ya kan? Jadi amal unggulan itu orang lain harus tahu. Kalau orang lain tahu, maka kapanpun orang lain itu melakukan kebaikan, meneladani kita, itu dapat pahala. Nah ini Bilal gak ada yang tahu, Bilal itu punya amal unggulan.
Maka Allah menyuruh Bilal ya melalui Rasul harus dikasih tahu. Yang namanya amal unggulan orang lain harus tahu, bukan soal riya atau tidak riak, ya riya atau tidak riak, ya ikhlas atau tidak ikhlas, tapi orang lain harus tahu. Kenapa? Karena orang lain harus melanjutkan. Ternyata jawaban Bilal apa? Dia selalu menjaga wudhu. Kalau batal wudhu lalu sholat, itu kan hubungan sama Allah. Tapi Bilal menjadikan amal unggulan, makanya ya Rasulullah diminta oleh Allah ungkapkan amal unggulan Bilal. Maka siapapun di antara kita yang selalu menjaga wudhu, sholat wudhu, itu pahalanya ngalir ke Bilal. Jadi itu Bu, yang mulai loading nih, ya jangan loadingnya lama, mulai loading. Ya Allah, apa ya, ya yang menjadi amal unggulan. Ini modal sekecil-kecilnya, tapi untung sebesar-besarnya. Terserah. Terus yang kedua, ya kalau sudah milih amal unggulan, berarti ini harus diakadkan. Ini harus diiklankan kepada orang lain. Ini kepada anak didik, ya anak peradaban. Kan anak kita ada dua, ada anak nasab, anak kandung, ada juga anak peradaban. Ya, walaupun ya ibaratnya bukan anak dari rahim kita, tapi anak-anak yang mengikuti kebaikan kita, dia akan mengalirkan pahala buat kita. Jadi ikon, jadi karakter, bukan mut-mutan, tapi jadi karakter. Kalau aku melihat dia, ya memang begitu. Nah, kamu kayak dia aja, kamu kayak dia aja, itu sampai orang menganggap kayak dia. Nah, yang berikutnya, ya jangan lupa kalau kepingin jadi pahala jariah, kuatkan dengan doa. Surat Al-Furqan sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Itu menjadi tanda jariah kita sukses. Kenapa? Walaupun kita sudah tidak ada, tapi anak-anak generasi yang melanjutkan kebaikan kita, mereka akan menjadi pemimpin yang kemudian juga akan punya banyak pengikut. Karena imam kan, ya Allah anugerahkanlah kami pasangan yang baik, keturunan yang baik, dan jadikanlah ya orang-orang bertakwa sebagai pemimpin-pemimpin kami. Enggak cuman pemimpin dalam hal mengatur urusan, tapi pemimpin yang punya pengikut yang akhirnya melanjutkan warisan-warisan kebaikan. Ini tips yang pertama. Jadi ada tugas di rumah, PR. PR-nya apa? Ya, pikirkan diri kita. Mau amal unggulan apa yang kita siapkan. Ya. Kalau baru mau belajar, ya boleh minta bantuan kepada orang-orang yang terdekat. Apa yang amal unggulan kita? Lo ini aja, itu perlu tuh, ya kan? Karena terkadang ya saking ibu-ibu banyak kebaikannya, sampai bingung yang mana ya, yang mana ya. Nah, kita perlu orang lain. Karena sekali lagi orang lain harus tahu agar kebaikan yang dilakukan kita itu akan menjadi jariah buat kita. Sekarang tips yang kedua. Nah, alhamdulillah ya Allah, mulai hari ini ibu sudah banyak pahalanya. Jangan karena dari amal unggulan. Tapi jangan sampai bangkrut, habis pahalanya. Gara-gara apa, Bu? Jangan sampai orang yang bangkrut pahalanya gara-gara ngutang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, di kalangan para sahabat yang tidak diragukan masing-masing punya banyak amal unggulan. Ya, kayak ini nih, mushaf. Enggak hanya ya, ini kan keluaran kita ya. Enggak hanya tazkiyah yang mendapatkan pahala jariah. Ya, tapi sesungguhnya kita bisa mencetak Al-Qur'an ini. Siapa yang menjadi otak pertama yang mengumpulkan pahala jariah? Utsman bin Affan.
Jadi Quran yang dicetak, yang dibaca ke seluruh dunia itu mengalir kepada sahabat Utsman. Jadi nggak cuman ada hotel ya kan wakafnya Utsman bin Affan yang terus mengalir. Mushaf juga begitu. Padahal Utsman bin Affan matinya tragis, dibunuh, dicabik-cabik. Kalau kata orang kan ya Allah kasihan banget ya. Padahal orang baik-baik matinya dicabik-cabik. Tapi dia banyak banget pahala jariahnya. Mushaf yang ibu setiap hari baca itu mengalir pahalanya ke Utsman bin Affan. Ya, kayak ini ya, tazkiyah kan yang tazkiyah yang mencetak. Itu siapapun yang mengalir, siapapun yang membaca juga akan mengalirkan kepada tazkiyah. Ya, Quran yang dicetak oleh tazkiyah. Tapi kalau Utsman bin Affan, Quran cetak manapun. Kan gitu. Nah, jangan sampai nih ya Allah, kita udah wakaf di sana, wakaf di sini, udah dikenal dengan kebaikannya. Ya, saya pernah ada satu kasus cerita, Ustazah saya mau tanya. Katanya orang yang matinya hari Jumat, mati syahid ya. Itu saking Allah memberikan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad yang wafat hari Jumat, mati syahid. Udah gitu matinya nggak cuma hari Jumat, di tanah suci lagi. Itu juga mati syahid ya. Allah memberikan keutamaan untuk umat Nabi Muhammad. Ya, matinya di tanah suci juga mati syahid. Dan orang yang mati syahid harum baunya. Iya Ustazah, ya saya punya tetangga meninggalnya hari Jumat di tanah suci. Harum katanya. Cuman emang begitu saja yang bakal masuk surga? Emang kenapa? Apaan? Utang belum bayar sama kita. Itu jujur, ya kan? Utangnya belum bayar. Gimana Ustazah ya? Kata orang-orang, ya Allah, yang ngutangin lo aja tuh udah bau surga. Lah lo yang diutangin, ya kan? Masuk surga juga belum tentu, ya kan? Tapi ngedumel. Terus apa? Gak adil dong Ustazah. Masa sih dia ditunjukkan dengan harum jasadnya, ya kan? Semua orang menjadi saksi sampai serumah-rumahnya itu harum. Ya, loh, karena memang itu janji Rasul. Kalau orang yang wafat di hari Jumat bisa jadi dia mati syahid. Ketika dia di tanah suci bisa jadi mati syahid. Ya, adapun soal hutang piutang itu tidak akan mengurangi syahidnya. Tapi akan menyebabkan dia bangkrut. Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, atadruna mal muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya. Para sahabat bilang yang nggak punya emas, nggak punya perak, bukan itu. Kata Rasulullah, yang datang di hari kiamat, dia punya banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, bisa jadi kan ya sebagai orang yang mati syahid. Ya, karena memang itu amal unggulannya dia, kebaikannya dia. Ya, Allah itu nggak zolim, gara-gara satu kesalahan langsung dia kayak begitu. Enggak, Allah enggak zalim. Itu kan hubungan dia sama Allah. Dia matinya hari Jumat, saat dia berbuat baik, dia di tanah suci, itu kan hubungan sama Allah. Allah nggak akan memperlakukan dia tidak adil. Apa yang dia lakukan dengan kebaikan sebagai syarat mati syahid, dia mati syahid. Tapi jangan sampai, apa kata Rasulullah, dia datang dengan punya pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah banyak. Tapi ternyata nyangkut. Di mana itu? Kalau bahasanya Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 46 sampai 48. Wa bainahuma hijab, antara penghuni surga dan neraka ada tabir yang tinggi, tiang Al-A'raf. Itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasa hadis namanya qanatir, qantar. Jadi sama, jembatan atau tiang gantung. Jadi gini posisinya, anggaplah ya, ini padang mahsyar. Ini padang mahsyar, semua orang berkumpul. Ya.
untuk masuk ke dalam surga. Anggap ini surga. Untuk dia masuk ke dalam surga, dia harus melewati jembatan As-Sirat. Kan gitu kan? Nah, jembatan As-Sirat, disinilah letaknya Al-A'raf. Ya. Waktu dia dibangkitkan, dia sebagai syuhada. Wah, 70 keluarga ditarik. Dia seorang hafidhul Quran, 70 keluarga ditarik. Ini di sini itu hubungan sama Allah. Wah, begitu dia masuk ke dalam surga, dia kan harus melewati jembatan As-Sirat. Nah, di mana kalau letak Al-A'raf? Antara surga dan neraka. Karena orang yang bisa melintasi jembatan As-Sirat masuk surga. Tapi kalau yang nggak bisa, jatuh di neraka. Nah, di tengah-tengah jembatan As-Sirat itu ada satu tiang. Namanya tiang Al-A'raf. Karena tiang Al-A'raf bukan pengadilan antara dia dengan Allah, tapi pengadilan antara manusia dengan manusia. Apa kata Rasulullah tadi? Atadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Mereka datang punya pahala sholat, pahala zakat, tapi ketika di dunia dia menyakiti orang lain, dia menzolimi orang lain, belum selesai. Yang terzolimi mau gimana lagi, ya kan? Ya udah, dia punya sangkutan sama orang lain. Ya gimana, punya utang sama dia, kagak bayar, udah keburu mati. Ya gimana? Itu kan berarti korban. Korban kezaliman. Tidak dapat keadilan di dunia. Allah itu Maliki Yaumiddin, hakim di akhirat. Dan untuk urusan dengan sesama manusia di tiang A'raf itu, di jembatan As-Sirat itu. Karena jembatan As-Sirat dijaga oleh dua amal, kata Rasulullah. Amal pertama, amal amanah. Orang-orang yang pengkhianat. Ya, ibu yang berkhianat, bapak yang berkhianat, suami yang tidak amanah, istri yang tidak amanah, pedagang yang tidak amanah. Ya, utang piutang yang tidak amanah, bisnis yang tidak amanah, kan bisa jadi banyak korban. Ya, maka kata Rasulullah, mereka yang punya sangkutan, mereka yang punya kezaliman, maka di sanalah letak keadilan. Enggak ada emas, enggak ada perak, mau enggak mau dibayarkan dengan pahala atau dosa. Nah, kenapa? Karena amal amanah itu ketika sang syuhada, walaupun dia mati syahid, harum semerbak, itu urusan sama Allah. Tapi begitu dia ingin melintasi jembatan As-Sirat, amal amanah akan menariknya. Tak dulu, enak aja mau masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena ada orang-orang yang terzolimi yang menuntut keadilan. Gara-gara tidak amanah, jual beli yang gak amanah, suami istri yang tidak amanah, memutuskan silaturahim. Karena jembatan As-Sirat dijaga dua amal. Pertama amal amanah, yang kedua amal silaturahim. Ditarik lagi, ya syahid, wahai orang yang mati syahid, ya ahlus sholih, maaf, kamu belum bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Lihat, orang-orang yang kamu zolimi, akhirnya terputus silaturahim. Nggak ada emas, nggak ada perak, dibayarkan dengan pahala. Karena yang menggugat ini, kalau versi dalam Al-Quran, wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka, itu ada tabir yang bernama, biar kelihatan, ada tabir yang bernama Al-A'raf, yang tempat tertinggi. Dan orang yang menggugatnya adalah orang-orang yang kalian saling kenal, bukan yang kagak kenal, ya. Yang saling kenal. Tunggu, jangan enak banget dia udah mau masuk surga. Dulu apaan? Ya, dia waktu Lebaran Idul Fitri paling rajin mesen kue Lebaran, sampai habis itu kue Lebaran, tapi belum bayar. Ntar dulu kan waktu Lebaran Idul Adha tahun lalu dia pesan sapi sama kita, ya kan?
ya. Baru yang namanya pertemanan baru bayar 70%. Kan namanya juga mungkin kan 7 orang. Ya kan, baru yang bayar baru 6 orang. Tunggu ya tinggal 1 orang lagi nih katanya mau transfer. Kan gitu kan. Lah sampai mau lebaran sekarang daging sapinya entah udah jadi apaan kan gitu kan. Belum bayar. Nggak bisa, itu orang yang kalian saling kenal. Jangan masukkan dulu dia ke dalam surga. Bayar dulu itu utangnya 1 toples nastar yang belum bayar. Ya kan? Bisa nggak dibayar lagi dengan nominal emas perak? Nggak mau dengan pahala. Alhamdulillah, pahalanya banyak. Walaupun digantung, pahalanya banyak. Dia akan bayarkan semua itu. Masih punya modal gede. Begitu udah selesai, nggak ada lagi orang-orang yang ya menuntut keadilan, gak ada, baru dilepas. Silakan kau masuk ke dalam surga atas izin Allah. Nah yang repot, udahlah pahalanya sama Allah dikit, dosanya sama manusia banyak. ya makanya jadi orang yang bangkrut. Tidak ada emas, nggak ada perak, dibayarkan dengan pahala dan dosa, akhirnya ya dia akan diceburkan dulu ke dalam api neraka. Ya, karena orang-orang itu saling mengenal. Kan gitu. Nah, ini ya tips yang kedua. Makanya ingat-ingat, karena Ibu, orang yang kita utangin bakalan inget, kitanya yang lupa. Ya, mulailah dari yang terdekat sama kita. Tanya sama anak, ada nggak ya janji-janji yang mama belum tunaikan? Anak tuh inget. Emang mama gombal. Ya enggak, sekarang jangan mau jadi mama yang jujur. Janji apa? Ya kan? Nah, jadi gitu Bu, jangankan soal janji. Anak kita uang lebaran, uang sunat, ya kan? Yang dipinjem sama kita, ya bayar Gojek, alasannya kenapa? Ya Allah, mama kagak punya receh nih, pinjam dulu lah. Kan duitnya ibunya kan bisa jadi merah semua, ya kan? Duit anaknya recehan, tuh tolong dong bayarin dulu, ya kan? Bisa jadi mama terganti, ya Allah, mamanya kemana sih? Mama gak kemana-mana, ya kan? Gak kemana-mana, tapi begitu ditagih galak banget. Mang kan kemarin apaan sih? Jangan suka hitung-hitungan sama Allah nih, surga di bawah telapak kaki. Ya Allah, mau ditagih galak banget, ancamannya surga di bawah telapak kaki lagi, katanya ridho Allah di atas ridho orang tua, kan gitu kan? Lah utang piutang mah jangan ngomongin ridho Allah, ya. Bisa jadi dia tidak nagih bukan karena nggak mau nagih, takut. Jangan takut galakan dia. Iya lagi. Ya kan? Artinya bahaya ya, jangan sampai kesolihan kita bangkrut. Sampai Rasulullah tadi menyebutkan orang yang bangkrut gara-gara hutang piutang. Tanya deh tuh, ya kan, kanan kiri japri atau bikin status, adakah kalian yang masih punya sangkutan sama aku? Kan gitu kan, cakep banget, habis ngaji. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, tips yang ketiga, kalau kita kepingin jadi orang yang beruntung, saya bersengaja memilih 3 tips ini karena semua orang bebas memilih. Ya, karena kalau yang idealisme ya dengan dengan menguasai misalnya ahlul Quran, itu udah pasti kan bisa jadi ya iyalah ustazah. Nah kita kan kadang begitu. Ya udah kalau gitu apa ya? Udah tips yang semua orang bisa melakukannya. Karena semua orang bebas memilih. Jadi yang pertama tadi amal unggulan, yang kedua jangan jadi orang yang bangkrut. Yang ketiga yaitu carilah cinta Tuhannya.
dicintai sama Allah. Dan dicintai sama Allah, saya mengambil 2 ayat yang ya bahasanya anak-anak sekarang gue banget dah. Ya kan? Artinya perempuan itu sangat-sangat memungkinkan bisa melakukan ini. Ya. Pertama, jadilah pentaubat. Orang yang suka bertaubat. Kenapa? Karena kita nyadar kita banyak dosanya. Semua anak Adam berdosa, bersalah. Tapi sebaik-baik yang bersalah, mereka yang bertaubat. Rubahlah kesalahan kita, rubahlah kemaksiatan kita, tidak membuat kita semakin terpuruk, tapi semakin membuat Allah suka. Itu dengan bertaubat. Mari kita lihat yang pertama dulu, orang yang gemar bertaubat. Gimana gak jadi pahala jariah? Gimana gak dapat pahala yang banyak? Gimana gak untung? Yang mendoakan kita pada saat kita bertobat, nyadar dulu kita punya salah. Jangan sampai udah dikasih tahu salah, marah, ngeyel. Ah, kamunya aja terlalu sensitif. Aku mah kayaknya biasa aja, lo nya aja kali terlalu sensitif. Ya Allah, padahal dikasih tahu. Kalau ngomong tuh mungkin jangan nyakitin. Ah, enggak ah. Ya gimana, emang lo gendut masa gue bilang kurus? Ya kan, gue mah jujur, ya Allah. Padahal mah perempuan itu paling gak bisa diomongin fisik sama umur. Udah tahu memang yang namanya perempuan semakin tua, ya bisa jadi akan ada ubanan, kan gitu kan? Ya jangan sampai, ya Allah, kalau pakai jilbab, kayak anak muda. Ya begitu dibuka jilbabnya, ya Allah, nenek-nenek, gitu kan. Makanya saya sering banget bilang sama ibu-ibu jamaah yang udah ubanan, lebih senang dibilang kayak nenek-nenek atau lebih senang dibilang kayak Barbie? Benar kayak nenek-nenek? Ya Allah. Ibu lebih senang dibilang ini nenek-nenek apa dibilang Barbie? Ya Barbie lah. Mungkin sekarang gini, kalau yang masih punya suami, lebih senang suaminya kaget. Ya Allah, aku bangun tidur kaget mah. Kenapa? Aku lagi dikejar-kejar sama nenek sihir. Ternyata ada nenek sihir, kan rambutnya putih kan kayak nenek sihir. Ibu lebih senang suami kaget dibilang tidur sama nenek sihir, atau suaminya kaget, kenapa Pak? Ada baby. Aku pikir aku kawin lagi gitu kan, nggak taunya aku lihat, ya Allah itu kamu. Lebih senang dibilang nenek-nenek apa kayak Barbie? Barbie. Dan Rasulullah sudah memberikan solusi. Apa itu solusinya? Ya, rambut menjadi sunnah Rasulullah untuk dicat. Ya, dicat. Ya, ada 3 warna. Warna hitam selama gigi belum ompong dan pipi belum kempot. Warna hitam. Ya kan? Ya. Yang kedua, warnanya Abu Bakar. Abu Bakar warnanya apa? Coklat kehitam-hitaman. Nah, jadi coklat hitam-hitaman. Ada kan Barbie kayak begitu kan? Ada. Itu kalau Abu Bakar. Umar. Ya, warnanya coklat kemerah-merahan. Berarti coklat kemerah-merahan, Bu. Itu Barbie tuh. Dan itu warnanya Umar bin Khattab. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat mewarnai rambutnya. Karena orang Yahudi nggak mau mewarnai rambutnya. Rasul paling suka membedakan dari karakter orang Yahudi. Jadi kayak begitu. Jadi jangan salahin, astagfirullahaladzim, Pak. Ya bilang ya nenek-nenek ngaca, Pak. Bapak juga kakek-kakek ya. Udah. Ya jangan sampai ya Allah yang bilang kayak nenek-nenek, mungkin kalau orang lain kita nggak marah. Ya iyalah, tapi juga udah lansia. Coba kalau yang ngomong suami. Jangan. Ya, kau nampak tua dan astagfirullahalazim.
lain. Semua orang boleh bilang kita gemukan, tapi kalau suami yang ngomong hati, ya kan? Nah, artinya kita sadar bisa jadi ya Allah, kita itu sering banget suuzon sama suami, yang sering banget suuzon sama orang. Nah, karakter kita yang punya banyak kekurangan ini rubah menjadi kebaikan, dan kebaikan yang menjadikan kita orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang yang menyadari kesalahan lalu bertobat, ini ada dalam surat Ghafir alias surat Al-Mu'min, yaitu yang mendoakan kita. Tidak hanya satu malaikat, mereka yang melakukan kesalahan lalu bertobat, itu didoakan oleh malaikat yang jumlahnya unlimited, tanpa batas. Karena malaikat siapa, Bu? Alladzina yahmilunal arsya, malaikat yang ada di sekitar arsy-nya Allah. Emang bisa dihitung jumlah malaikatnya? Enggak. Walladzina yahmilunal arsya, dan yang membawa arsy-nya Allah, enggak bisa dihitung. Orang doa yang seorang sahabat membaca, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu kan bukan dari Rasul asal usulnya, karangan sahabat. Tapi Rasulullah dapat wahyu dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat yang mencatat doanya sahabat itu bingung cara nulis pahalanya. Akhirnya dia melapor kepada Allah. Ini gimana kalau dia baca alhamdulillah 100 kali, dihitung 100, 1000 dihitung 1000. Nah ini sahabat ini ngucapin alhamdulillah seberapa banyak? Kama yang bagi li jalali wajhika, aku mengucapkan hamdalah untukmu ya Allah seluas wajahmu, seluas kerajaanmu. Ya malaikat bingung, seberapa luas kerajaannya Allah? Kalau medianya panjang kali lebar bisa dihitung, ya kan? Nah, istananya Allah juga bisa dihitung. Makanya malaikat ini melapor kepada Allah, ya Allah, ini ada umat Nabi Muhammad ngucapin alhamdulillahnya, semulia wajahmu, seluas kerajaanmu, seberapa ya Allah? Lalu apa kata Allah? Tulislah seperti apa yang dia ucapkan, karena aku yang paling tahu cara membalasnya. Dan itu disampaikan kepada Rasul. Jadi tidak semua karangan sahabat itu ya, itu menjadi tertolak. Nah, ketika itu sebuah kebaikan ternyata dipersilahkan. Nah, ini malaikat yang ada di arsy-nya Allah ini, Bu, yang jumlahnya tak pernah terbatas. Fungsinya, tugasnya itu cuma membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah hari-hari. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad, anggaplah kita yang ada di ujung masjid, lagi menangis di musola, kita yang lagi ada di rumah, ya, di pojokan kamar kita, sedang apa? Sedang menyadari kesalahan kita. Astagfirullahalazim, saya salah. Maka malaikat ini langsung diminta Allah, jangan cuman bertasbih, tuh ada umatnya Nabi Muhammad yang sedang bertobat, yang sedang beristighfar. Apa yang diminta oleh Allah kepada malaikat itu? Langsung doakan mereka, didoain. Doa yang pertama di ayat yang ke-7. Oh, nih ayat ke-7. Rabbana waghfir lil ladzina tabu, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu. Wattaba'u sabilak, yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari neraka jahanam. Itu malaikat yang segitu banyaknya langsung diminta doain kita, padahal kita lagi salah lalu bertobat. Ayat ke-7. Ayat ke-8-nya apa kata malaikat? Ya Allah, ini orang yang lagi bertobat, dia di dunia gak sendirian, dia punya banyak keluarga, ada kakek nenek ke atas, ada pasangan, ada ke bawah. Maka apa kata malaikat di ayat ke-8-nya? Ya, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah,
jangan cuma dia yang dimasukkan ke dalam surga. Masukkan juga ke dalam surga satu paket bersamanya. Orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari suaminya, dan dari anak keturunannya. Ayat ke-8. Padahal kita yang salah, kita yang beristighfar, kita yang bertobat, malaikat juga ngedoain satu paket. Ayat ke-8. Ayat ke-9-nya apa? Ya Allah, ini yang lagi bertobat ini belum di surga, masih di masih di dunia. Kan kita lagi baca, Bu, ya kan? Masih di dunia. Di dunia ini punya banyak kebencana, di dunia ini punya banyak kesulitan. Ya kan? Ini kan malaikat ngedoain kita yang lagi di pojok rumah tadi, Bu, bukan di pojok neraka. Ya, di pojok rumah, ya Allah, tadi habis nyakitin suami, ya Allah, tadi habis nyakitin teman, habis gimana, ya Allah, kesel banget, ya Allah, saya salah, ya Allah, ntar saya minta maaf deh, ya Allah, tapi tolong ya Allah, sebelum saya minta maaf, ampuni dulu dosa saya. Itu malaikat langsung berebutan ngedoain kita. Nah, doa yang ke-9 apa? Waqihimus sayyiat, ya Allah, tolong ya, lindungilah dia, peliharalah dia dari bencana-bencana di dunia, kesulitan-kesulitan di dunia, dan juga kesulitan-kesulitan di akhirat. Faqad rahimtah, karena kasih sayangmu. Dzalika huwal fauzul azim. Inilah kemenangan yang agung. Inilah keberuntungan yang agung. Padahal kita yang salah, tapi kita menyadari kesalahan kita lalu bertobat dan berubah. Nah, yang terakhir, gemar berwudu. Wudu tidak hanya kita jaga. Air yang kita gunakan untuk berwudu, Ibu, air itu adalah tentara dari Allah yang dia sudah disiapkan oleh Allah membantu kita untuk 4 hal yang bisa jadi membuat kita celaka, membuat kita rugi. Maka air diturunkan oleh Allah menjadi tentara buat kita. Saya lupa menuliskan ayatnya, ada dalam surat 8. Surat 8 ayat yang ke-11. Makanya yang sakit pun selama masih boleh kena air, jangan tayamum. Wudu. Walaupun gak di kamar mandi, wudunya pakai waslap, gak apa-apa. Kenapa? Karena air adalah tentara yang Allah turunkan buat kita. Dalam hal apa? Membantu kita air itu 4. Makanya kan ada orang Jepang melakukan penelitian kan, ya, berkomunikasi dengan air. Karena air itu makhluk hidup, Ibu. Yang Allah turunkan, surat 8 ayat ke-11. Yughashikumun nu'asa amanatam minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Allah turunkan air dari langit. Jadi air itu bukan hasil bumi. Air itu dari langit karena arsy-nya Allah juga dari air. Jadi air itu diturunkan dari langit. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama. 4 fungsinya. Pertama apa? Liyutahhirakum bih. Membersihkan kamu. Kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita yang bisa jadi menyebabkan kuman, jadi sakit. Maka air akan membantu kita membersihkan yang kotor-kotor itu. Mata kita yang pernah melihat sesuatu yang buruk, telinga kita mendengar yang buruk-buruk, airnya membuat otak kita ngeres. Ya, gimana cara ngebersihin otak? Digiles pakai apa? Ya kan? Gimana ngebersihin hati? Ya Allah, ini gimana sih Ustazah cara ngebersihin hati? Air akan membersihkan hati kita. Air akan membersihkan pikiran kita yang kotor. Karena air menjadi senjata kita yang pertama. Liyutahhirakum bih, mensucikan kamu. Jadi air akan mengikuti maunya kita. Nah, 1. Terus yang kedua apa lagi fungsi air? Wa yuthiba ankum rijza syaiton. Karena setan suka nempel di kita. Apalagi kalau kemarin Sabtu Minggu habis kondangan. Ibu kondangan bawa setan enggak?
Ya enggak lah, tapi bisa jadi setannya nungguin di tempat parkir. Mau ngikut. Kenapa? Karena inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Abis sih di kondangan mubazir. Ngambil banyak gak makan. Itu setan yang nungguin di tempat parkir. Udah tahu, oh itu tuh ibu yang ngebuang ayam masih sepotong itu. Lagi ngambil 2. Habis gimana keasinan, ya kan? Ini buang. Itu setan udah tahu tuh. Di mobilnya berapa tuh? Itu yang B, yang F. Udah tahu itu. Ditungguin itu. Ya kan? Di broadcast ada ibu yang ya siap menampung kita. Dia nggak mau ditinggal di parkiran. Dia mau ngikut. Kan bisa jadi, ya Allah. Aduh, jangankan Sabtu Minggu Ustazah, lah tadi pagi ya, itu anak-anak sarapan ngambil banyak-banyak banget. Gak taunya gak dihabisin, dibuang. Waduh, itu setan begitu kita ngaji ngikut itu Bu. Pantesan di jalanan tuh bawahnya hawanya panas banget. Ya emang kagak hujan. Ya emosi air diminta oleh Allah wa yudhiba ankum rijas syaitan, menghilangkan hawa-hawa setan. 2. Yang ketiga, fungsinya apa lagi? Waliyarbito ala qulubikum. Hati kita yang galau, hati kita yang susah banget ngeklik sama orang. Ya Allah, kok bawaannya mau musuhan melulu. Kayaknya kok kenapa ya, nggak nyambung melulu perasaannya. Air itu akan menyambungkan perasaan kita, mengikat cinta di antara kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yuthabbita bihil aqdam. Ibu yang galau-galau, ya Allah, ngaji mah ngaji tapi kok galau nggak hilang-hilangnya. Nah, itu karena kurang air. Jangan. Nah, air yang berfungsi 4 ini itu sudah disiapkan oleh Allah dengan satu ibadah yang sederhana. Namanya ibadah wudu. Kenapa? Ya Allah Ibu, air ketika kita gunakan untuk berwudu, ini di dalam tubuh kita itu ada sel-sel makhluk hidup yang akan berfungsi bekerja sama dengan air. Dan makhluk hidup yang ada di sekitar tubuh kita namanya apa? Sel kulit. Ya kan? Ibu, kenapa jempol antara kita dengan orang lain beda? Padahal jempolnya bentuknya sama nggak? Sama. Mata kenapa beda? Padahal mata sama nggak? Antara ibu sama anak sama nggak? Ya beda kan, tapi padahal matanya sama kan? Lo dari keturunan kita, tapi kenapa beda? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, kamu jangan lupa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa semua orang beda-beda? Karena yang hidup di kulit kita adalah makhluk yang berbeda. Ada dalam surat Fussilat, surat 41. Ya kan? Itu kulit ini makhluk hidup Ibu. Jadi kulit yang ada di sekujur tubuh kita makhluk hidup. Pantesan jempolnya beda. Ya iyalah, makhluk yang ada di jempol kita beda dengan makhluk yang ada di jempol Ibu. Makhluk yang ada di jempol kanan beda dengan yang makhluk di jempol kiri. Itu makhluk hidup. Makhluk hidup namanya sel kulit. Kalau bahasnya anatomi kan epidermis. Ya, tapi kalau bahasa Al-Qur'an itu adalah kulit. Itu dalam surat Fussilat surat 41 dari ayat ke-19 sampai 21 itu diingatkan ketika mereka digiring ke neraka, ya, yang menjadi saksi kenapa mereka masuk neraka siapa? Wa syahida alaihim sam'uhum, telinganya, matanya dan kulit-kulit mereka. Sel-sel epidermis itu. Sel yang ada di sekujur tubuh kita. Nih, sel yang sakit karena sel-sel ini itu tidak sesuai dengan komando kita. Jadi tubuh kita itu tidak semuanya bisa diatur oleh otak kita. Di antaranya sel-sel yang namanya sel kulit itu nggak bisa diatur sama otak kita. Kita bilang jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Itu dibilang nih, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Tapi begitu disuntik, sakit kan? Kenapa? Karena sel ini nggak sesuai dengan otak kita.
dia mengikuti komando dari Allah. Allah yang menyuruh, loh kalau ada rangsangan ya sakit. Mau otak lo bilang kagak sakit, ya dia ngerasain sakit. Mau nggak mau mulut, gitu kan. Ya. Terus kepanasan, pakai jilbab panas gak? Oh enggak panas, tapi keringet kecucuran, ya kan? Itu kan cuman perasaan kamu nggak panas karena kamu didingin-dinginin, dikuat-kuatin. Tapi sel kulit berkeringat, nggak bisa dibohongin, panas. Karena sel-sel kulit ini adalah makhluk hidup. Sampai nanti masih surat Fussilat itu, apa kata kita? Nauzubillah min dzalik, orang-orang yang dikomplain sama kulit, itu berantemnya sama kulit sendiri. Qalu lima syahidtum alaina, apa kata orang tersebut ribut sama kulit? Kok tega banget sih kamu ngomong kayak begitu? Ya Allah jangan masukkan dia ke dalam surga, dulu tangannya kagak pernah wudu, ya kan? Dulu mukanya nggak pernah wudu, itu dikomplain. Apa kata kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mumpung Allah beri kesempatan aku hidup, aku ngomong. Karena dulu waktu di dunia kamu gak menjaga aku. Nah, jadi lihat Ibu, kalau saya lihat dua gambar ini, itu kan kenapa kalau apa sih kalau mijit itu refleksi. Kalau refleksi kan sel-sel yang ada di tangan, sel-sel yang ada di kaki itu kan nyambung ke organ-organ vital. Ya. Jadi Ibu pegang apa? Ini sel yang ada di kulit itu nyambung ke organ vital. Ya. Dan kenapa dalam surat Yasin ya, itu mengingatkan wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti mulut dikunci. Yang ngomong siapa? Tangan, kaki. Ya karena tangan kaki ini ada makhluk hidup ya, yang mereka akan bersaksi. Nah, air itu diminta oleh Allah. Kalau kamu gunakan air untuk berwudu, maka air yang menyentuh kulit tangan kamu, wajah kamu, kepala kamu, kaki kamu, itu akan ngomong sama Allah, ya Allah, aku ada di dalam tubuh orang ini. Maka ya Allah, cintailah orang ini karena wudunya. Ya, dan Rasulullah itu paling suka dengan berwudu. Dan Al-Quran menyebutkan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatohirin. Allah suka, surat Al-Baqarah 222. Allah suka dengan orang yang bertaubat dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Ayat ini adanya di surat 2 Al-Baqarah ayat berapa Bu? 222. Cantik gak? Cantik. Bukan karena saya pilih-pilih sama ayat. Karena ayat ini ditujukan untuk makhluk yang cantik. Karena ditujukan untuk siapa? 2222 yas'alunaka anil mahid, untuk wanita yang haid. Emang laki-laki men? Enggak. Nah, wanita yang haid bisa jadi marah-marah melulu. Wanita yang lagi haid kagak sholat, ya kan? Ya kagak puasa. Wanita yang haid emosinya tinggi, tapi saat dia merasa punya salah, lalu dia bertobat, lalu dia tetap berwudu, bukan untuk mensucikan dirinya, tapi berwudu agar kulit-kulit ini nyampein kepada Allah. Air yang ada di dalam tubuh kita nyampein kepada Allah. Ya Allah, aku menjaga tubuhnya. Aku digunakan untuk mensucikan dirinya. Maka ya Allah, seperti halnya dia mencintaiku, maka cintailah orang ini. Maka berwudulah dalam setiap kondisi apapun. Ya, gampang atau susah Bu wudu? Gampang. Yang susah cuman malesnya. Ya Allah, batal lagi. Udah wudu batal lagi, ya kan? Nah, malesnya itu yang. Nah, tapi jagalah wudu. Juga mau masak, saya titip pesan Ibu, kalau kepingin makanan itu yang diberikan oleh kita kepada anak kita ini bisa menaklukkan hatinya, bukan dengan baca bismillah disembur, tapi berwudu. Karena tangan setelah kita berwudu, maka sel-sel epidermis yang sudah diwudukan menyentuh beras ini, maka berasnya pun juga akan mengenali.
Ini bukan tangan sembarangan tangan. Ini tangan yang sudah disucikan dengan berwudu. Maka nanti berasnya dimakan sama anak kita, masuk ke dalam tubuhnya, ngenalin ini bukan nasi sembarang nasi. Ini nasi yang sudah disucikan dengan air wudu. 4 fungsi tadi. Makan yang dimakan oleh anak kita akan mensucikan dirinya. Mensucikan, membersihkan hatinya, mengikat ikatan di antara anak kita. Karena makan bisa menyelesaikan masalah ketika dimulai dengan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya nggak usah disebut ya. Mau ada pertanyaan langsung ditutup. Boleh pertanyaan, boleh. Oh, Mama Meti. Dua aja. Taruh di jam 11. Oh, ini kali. Gak nyala apa? Assalamualaikum Ustazah. Saya ini ada pertanyaan yang mengenai aset pahala mengalir tanpa batas. Itu kan kalau kita sudah meninggal itu pahalanya dari jejak-jejak kita ya Ustazah ya. Kemudian apakah kalau orang sudah meninggal itu tidak dapat membuat pahala lagi? Itu satu. Yang kedua, terus mereka itu yang sudah di Lauh Mahfud itu ngapain aja Ustazah? Secara ada yang sudah ribuan tahun yang lalu kan meninggalnya gitu. Sementara menunggu nanti hari hisab. Ya, di alam barzah. Di alam barzah, maaf. Begitu saja, jadi ada satu aset yang mengalir berdasarkan jejak. Yang kedua, apakah yang sudah meninggal itu tidak bisa membuat amal lagi? Dan yang ketiga itu, apa sih yang kalau tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang mereka kerjakan selama ini? Sementara ada yang sudah ribuan tahun kan meninggalnya. Begitu saja. Syukron. Udah langsung diborong pertanyaannya ya. Jadi yang Oh, satu lagi. Oh, yang depan. Yang mana? Terakhir ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Bu Ustadz mengenai fungsi air tuh. Ini, saya mau tanya kira-kira kalau misalnya kita berenang itu masuk ke fungsi yang kemana ya? Membersihkan kotoran atau gimana? Demikian Bu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, orang yang sudah terputus, orang yang sudah meninggal, kan Rasulullah sudah menyebutkan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa talata. Kalau udah meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Ya kan? Pertama kan sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir. Ya, itu pun jangan sampai sedekah yang bangkrut. Kenapa? Udah banyak sedekahnya, sebelum meninggal diungkit-ungkit. Jangan, ya Allah kurang apa baiknya gue sama dia. Waktu dia sakit aja gue bantu terus. Begitu kita lagi sakit, ya Allah dia lupa padahal ya. Akhirnya sedekahnya hilang. Jadi sedekah yang mengalir pahalanya yang dijaga, jangan sampai sedekah yang hilang pahalanya. Yang kedua kan, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh yang mendoakan. Syukur-syukur anaknya memang dibiasakan berdoa. Jangan sampai anak itu cuma doa waktu masih TK. Robbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani sogiro. Begitu udah gede, yang ada apa? Ma doain apa ma? Aku mau begini. Lah kamu doa aja. Doa mama manjur. Anak itu kagak doa lagi, boro-boro mau doain kita. Doa untuk kebutuhan dia aja. Udah gak doa. Kan gitu kan? Nah yang ketiga adalah ilmu.
Nah, ilmu inilah bisa jadi yang menjadi amal unggulan. Ilmu apa? Ilmu dari keteladanan, gitu. Terus yang kedua, alam barzah. Di dalam kubur itu ada penjaga kubur, ya. Dan penjaga kubur itu akan selalu SOP-nya, mereka yang masuk ke dalam kubur dalam kondisi husnul khotimah, ya dia akan menikmati terus. Ya, ibaratnya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada kenikmatan. Dia bisa ngelihat surga. Jadi yang udah ribuan tahun dan itu adalah orang baik-baik, ya, dia ibaratnya tidak tersesak dengan kuburannya. Ya, dia sudah dinikmati dengan pemandangan surga yang akan ditempatinya. Dan orang yang ahlul khair, ya, itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan yang masih hidup, bukan dengan cara gentayangan, melalui alam mimpi, ya kan. Dia bisa menjelajah dengan mimpi-mimpinya. Makanya siapa yang bermimpi sama Rasul itu benar Rasul. Bermimpi dengan orang soleh berarti itu orang soleh. Nah, itu jadi ada alam kubur, ada siksa kubur. Nah, yang ahlul maksiat diapain? Seperti Fir'aun. Dalam surat Ghafir kan surat 40 diceritakan Fir'aun itu lagi disiksa, ya, selain disiksa dia juga diperlihatkan, ya, tentang neraka bil gudwi wal asol, sepanjang pagi dan sore. Nauzubillah min dzalik. Kemudian fungsi air berenang. Nah, ini kalau ibu yang suka berenang, jangan lupa air itu yang ada dalam surat Al-Anfal, ya, berarti air yang ada dalam surat Al-Anfal, ya, pasti air yang punya hubungan yang sama, ya, dengan Tuhan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jazakillah khair. Karena saya baru ini jadi terinspirasi. Rasulullah itu senang banget menyuruh umatnya untuk pertama berkuda, memanah, sama berenang. Nah, jadi ketika ibu yang suka berenang, sampaikan kepada air. Kalau bukan nabimu menyuruh aku untuk berenang, ogah gue mah. Ya kan? Tapi karena nabimu yang menyuruh aku untuk berenang, ya, maka kamu harus menjadi saksi bahwa berenangku mengikuti sunnahnya Rasul. Gitu, Bu. Ya kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita sebelum malaikat beranjak, karena malaikat udah tahu nih, ibu udah pada nutup buku, udah pada siap-siap pegang tas. Malaikat tuh juga siap-siap. Jangan biarkan malaikat beranjak kecuali telah mengaminkan doa-doa kita. Terutama, ya, untuk beberapa keluarga kita yang 1-2 itu meninggal. Oh, jadi yang sudah tiada maupun yang sedang sakit. Izin kita mendoakan yang sakit dulu, ya. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak tahu dari lisan siapa. Ya, Allah akan kabulkan, ya, untuk kesembuhan. Yang pertama, ya, untuk Bapak Muhammad Syafi Antonio, ya, semoga Allah berikan rezeki kembali sehat walafiat. Karena masih banyak aktivitas yang memerlukan bimbingan dari beliau. Sehat walafiat dan melanjutkan kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Juga untuk Oma Jane dan juga Ibu Jane, ya. Oma Jen, Oma Jen, Ibu Arzira Jamhur dan Ananda Muhammad Guntur Karisma yang juga sedang sakit. Allahumma syfihim, Allahumma syfihim, Allahumma syfihim syifaan la yugadiru saqoma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk yang sudah wafat meninggalkan kita, ya, almarhum Bapak Haji Suro Soeharto bin Usup Duria, almarhumah Ibu Haja Wanah Sarwanah binti Satija,
Dan juga mungkin ada di antara kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah tiada. Ya kita doakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.